Teman-teman bisa perhatikan di gambar sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ini terbukti nasabah Galbay di GoPinjam atau GoPayLater, dia telah didatengin oleh DC lapangan atau field collection dari DC GoPinjam atau GoPayLater. Domisilinya di mana, keberadaan DC lapangannya di mana saja, berapa jumlah yang digalbaikan sampai DC lapangannya ini mendatangi nasabah yang Galbay pinjol. Teman-teman perhatikan baik-baik karena dalam video ini gua lebih detail untuk menjelaskan masalah DC lapangan dari GoPinjam sekaligus keberadaan DC lapangan dari GoPinjam atau GoPayLater ini. Untuk apa gue informasikan? Untuk teman-teman bisa mempersiapkan di saat Anda telah didatengin oleh field collection atau DC lapangan. Nah, jadi teman-teman dengan informasi ini tentunya teman-teman tidak takut lagi. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam tayangan video berikutnya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like-nya, dan teman-teman apabila memiliki pertanyaan seputar Galbay pinjol, silahkan saja langsung ketikkan dalam komentar. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gua akan membahas keberadaan DC lapangan dari GoPinjam atau GoPayLater. Sebelum gua akan menginformasikan keberadaan dari field collection atau DC lapangan dari pinjol GoPayLater atau GoPinjam ini, teman-teman bisa perhatikan apa yang gue berikan penjelasan dalam video ini. Teman-teman, GoPinjam atau GoPayLater dia bukan golongan pinjol atau P2P lending atau pinjaman online, melainkan GoPinjam ini atau GoPayLater ini seperti dengan golongan dari Akulaku, Kredivo, Home Credit. Mereka golongannya seperti itu ya, e-commerce ya. Dan selanjutnya teman-teman, di dalam GoPayLater, di dalam aplikasinya itu ada dua produk, GoPayLater atau GoPinjam. Jadi ada dua produk bro. Nah, namun dalam video ini ada salah satu member gue dalam grup WhatsApp, dia itu gagal bayar atau telat bayar di aplikasi GoPinjam. Ya, di dalam GoPinjam dia telah didatengin DC lapangannya. Nah, teman-teman perhatikan di sini akan gue berikan sedikit informasinya agar teman-teman bisa mendapatkan sebuah gambaran yang lebih jelas lagi ya. Nah, teman-teman kita akan menampilkan kronologisnya seperti ini bro. Disamper DC dari APK GoPay Pinjam, domisili Cinere. Nasabah lagi pergi, jadi yang temui DC-nya anak si nasabah, total pinjaman 8 juta rupiah. Sudah galbay dari bulan Juli atau 3 bulan. Ini kronologisnya seperti ini. Nah, gue akan tampilkan lebih jelasnya lagi, teman-teman perhatikan lagi. Nah, nasabah ini telah didatengin DC lapangan dari GoPinjam. Teman-teman perhatikan, gue akan sedikit menzoomkan agar teman-teman bisa memahami informasi dalam video ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan, coba lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Ya, perhatikan, gue akan zoom. Di sini suratnya sangat bagus sekali, surat jalannya. Terlihat ya di tulisan paling atas GoPinjam. Nah, teman-teman bisa lihat tanggal 03 Oktober ya untuk expired ya 31 Oktober. Nah, dalam tahap awal ini yang akan gue berikan penjelasan adalah bahwa DC dimulai untuk bertugas 03 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober ya. Ini Anda yang paling atas ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan lagi ya pada bagian expired akun 31 Oktober 2024 PT Perkasa Abadi Perdana. PT Perkasa Abadi Perdana ini adalah vendor atau pihak ketiga dari GoPinjam. Tugas-tugas dari vendor atau pihak ketiga tersebut untuk melakukan pengembalian atau penagihan kepada nasabah yang gagal bayar di GoPinjam. Jadi ada dua poin. Yang pertama poinnya di sini bahwa DC bertugas untuk menagih Anda itu memiliki masa tugas. Jadi DC itu tidak akan menagih Anda secara terus-menerus ya bro. Nah, selanjutnya teman-teman, di situ teman-teman terlihat di bagian expired akun ya 31 Oktober bahwa DC itu ada masa tugasnya. Dimulai 03 Oktober sampai dengan 31 Oktober.
Jadi dalam waktu 1 bulan itu DC harus bisa menagih debitur yang telat bayar atau gagal bayar. Artinya debt collector atau field collection atau DC lapangan pinjol tersebut ya, dia tidak selamanya terus-menerus menagih utang kepada Anda karena DC tersebut sudah mendapatkan ya expired dari penagihan tersebut. Nah, teman-teman perhatikan lagi ya, di sini ternyata nasabah ini berdomisili di Depok ya, di Depok. Dia telah didatengin DC lapangannya, bro, tepatnya di wilayah ya Cinere ya. Jadi nasabah ini datangin DC lapangan, bro, di wilayah Depok atau Cinere ya, bro. Nah, jadi apakah DC lapangannya dari GoPinjam atau GoFilter ini sudah merata, Bang? Lalu bagaimana cara mengatasinya, Bang? Nah, dalam 2 poin ini akan gue berikan informasinya secara terperinci. Jadi buat penonton dimohon untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip, dengarkan dan habis itu teman-teman bisa praktekkan. Gunanya teman-teman di saat Anda memiliki gagal bayar, itu teman-teman tidak takut didatangi DC lapangan. Apalagi kalau teman-teman sampai melakukan gali lubang, tutup lubang. Ini yang sangat berbahaya sekali. Karena kalau persoalan gagal bayar pinjol, sebenarnya untuk mengatasinya sangat simpel sekali. Nah, teman-teman bisa perhatikan kembali. Di sini akan gue tampilkan. Jadi, DC lapangan dari GoPinjam ini mendatangi nasabah. Ternyata nasabahnya tidak ada di rumah karena posisinya sedang pergi keluar. Akhirnya, DC tersebut hanya bisa menemui anaknya. Setelah itu, selang beberapa jam kemudian, DC tersebut nge-WA nasabah ya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk percakapan DC lapangan dengan nasabahnya seperti ini. Ini sebagian gue sensor ya, bro. Saya John dari GoPay Pinjam, bagian penagihan lapangan kolektor. Saya mau konfirmasi perihal tagihan GoPinjam ini yang sebesar 8.200.000 sekian. Mohon diselesaikan, Bu. Kalau mau cicil juga bisa. Oke. Beberapa hari kemarin saya ke rumah ketemu anak ibu, Mas K. Udah saya sampaikan juga ke Mas K-nya, Bu. Tolong direspon ya, Bu. Kata nasabahnya, dia menjawab seperti ini, bro. Nasabah lalu menjawab percakapan DC tersebut, ya teman-teman bisa perhatikan. Siang Pak John, terima kasih sudah ke rumah. Mohon maaf saat ini saya belum ada uang yang sebanyak itu karena saya pernah kena ketipu. Oknum pinjol banyak sekali, jadi saya nggak bisa bayar dan takut respon. Bukan maksud juga untuk menunggak karena memang belum ada uangnya. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, saya akan bayar lewat aplikasi GoFi. Terima kasih untuk pengertiannya. Kata DC-nya, maaf Bu, kalau bisa cicil dulu 500.000 atau berapa gitu, kata si DC. Saya nggak minta ibu untuk bayar sekaligus segitu, kalau bisa cicil dulu Bu lewat aplikasinya. Oke, ini banyak sekali poin-poin yang harus teman-teman ambil, bro. Gunanya teman-teman tidak salah langkah saat Anda gali pinjol ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan baik-baik di saat Anda mendapatkan sebuah ya kedatangan DC, lalu DC-nya ini tiba-tiba nge-WA Anda. Ini sangat bagus sekali kalau Anda menjawab seperti ini. Ini bisa menjadikan contoh. Ya, Anda boleh jawab seperti ini. Ya, kenapa harus dijawab seperti ini? Menandakan bahwasanya Anda sudah konfirmasi ke DC tersebut bahwa Anda memang belum ada uang. Ya, ini sangat bagus sekali. Jadi Anda contoh seperti ini, boleh ya. Namun yang harus Anda ketahui ketika Anda sudah menyampaikan pesan-pesan seperti itu, selebihnya Anda jangan bales lagi. Cukup sekali saja. Ya, cukup sekali saja. Tak perlu debat. Teman-teman hanya konfirmasi dan berikan keluhan Anda melalui chat WhatsApp. Oke, itu poinnya. Yang kedua adalah teman-teman, ketika DC itu merayu Anda untuk bayar pokok atau dicicil, jangan. Teman-teman harus bisa melihat kapasitas Anda. Kalau kapasitas Anda memang mampu untuk bayar pokok, silakan dibayar.
Namun kalau teman-teman nggak punya duit sama sekali, jangan pernah bayar pokok apalagi sampai mencicil. Justru kalau Anda mencicil tunggakan pinjol, ini justru masalah terbesar. Apa yang dimaksud dengan masalah terbesar itu, Bang? Masalah terbesar itu adalah kalau Anda cicil, maka DC itu bisa menilai Anda bahwasanya Anda sebagai nasabah yang gagal bayar memang niat untuk bayar. Memang teman-teman itu punya uang, itu kata DC-nya. Akhirnya teman-teman menjadikan target dari prioritas penagihan. Kalau Anda cicil. Dan kerugian berikutnya adalah kalau Anda cicil itu hanya memotong bunga dan denda saja. Dipotong bunga Anda bukan untuk melunasi utang pinjol kalian, tapi untuk pemangkasan denda dan bunga kalau Anda cicil. Dan sekaligus teman-teman bisa perpanjang tenor. Nah, misalkan tenor kalian akan diberikan 3 hari kalau Anda mencicil, tapi itu semua tidak dijadikan rekomendasi untuk teman-teman bisa lakukan itu. Jangan ya bro, untuk dicicil ataupun dibayar pokok mendingan nggak usah. Lebih baik abaikan saja. Ya, kalau teman-teman memang dasarnya memang nggak punya duit. Apalagi teman-teman sudah ditanya sama DC lalu takut lalu memaksakan diri untuk membayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Oke, itu poin-poinnya juga teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini gue akan berikan referensi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu. Teman-teman bisa perhatikan ini ya bro. Nah, di sini referensinya gue dapat dari OJK-nya langsung ya. Teman-teman bisa lihat ya. Dalam penagihan, penyelenggara memastikan tenaga penagih harus mematuhi etika penagihan. Ya, harus memenuhi etika penagihan. Selanjutnya, penyelenggara dilarang menggunakan ancaman bentuk intimidasi dalam hal-hal negatif termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Jadi kalau Anda DC pinjol melakukan penagihan di luar peraturan OJK, teman-teman jangan dibayar. Karena apa? Karena OJK sudah mengeluarkan peraturan tersebut, ya. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat lagi. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul jam 8 malam setempat. Jadi tidak 24 jam, maksimal sampai jam 8 malam. Nah, dalam poin ini teman-teman bisa perhatikan bahwa DC lapangan pinjol ya itu diberi tugas ya, ada masa batas waktunya bro. Dimulai jam 8 pagi, dimulai jam 7 atau jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Lebih dari jam 8 malam desanya masih datang ke rumah Anda, silakan Anda bisa laporkan kepada OJK ataupun AFVI agar biasanya bisa mendapatkan konsekuensi. Dan selanjutnya teman-teman bisa lagi baca poinnya di sini. Teman-teman bisa baca lagi di sini di poin kelima dalam peraturan OJK memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya termasuk sara dalam proses penagihan. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbully ya kepada debitur, kontak darurat debitur rekan kerja. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini sering banget gua bahas bro. Tapi di sini gua ulas kembali agar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti lagi. Nah, jadi ketika DC lapangan pinjol mendatangi Anda jangan takut, Anda jangan cemas, Anda jangan khawatir, apalagi sampai nekat gali lubang tutup lubang. Sangat jelas sekali tadi poin-poin yang diberikan oleh OJK untuk peraturannya. DC datang ke rumah Anda harus memiliki etika ataupun attitude. Sopan santun tentunya, memiliki SPPI, memiliki NICAP, dan juga memiliki surat jalan. Dan juga DC-nya tidak boleh melakukan intimidasi kepada kontak emergensi atau kontak darurat, kontak keluarga, tetangga, dan bahkan Anda sendiri dan bahkan rekan-rekan kalian. DC tidak boleh melakukan intimidasi. Apalagi kalau sampai bully, apalagi kalau sampai menghina, apalagi kalau sampai merendahkan Anda sebagai nasabah. DC tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada DC yang melakukan seperti itu kepada nasabah yang gagal bayar di saat dia datang ke rumah Anda, maka teman-teman diwajibkan untuk gagal bayar. Masa iya lu sudah dihina,
sudah dikata-katain, sudah dipermalukan, lalu Anda tetap bayar. Di mana pikiran Anda? Di mana akal sehat Anda? Jadi lakukan gagal bayar. Kalau Anda tetap bayar, berarti Anda bodoh. Kenapa bodoh? Sama saja Anda ngempanin kaum preman dalam dunia pinjol. Jadi teman-teman, udahlah gagal bayar, jangan sampai ngempanin preman, ya. Jadi kalau ada DC yang bergaya preman, intimidasi Anda, ngata-ngatain Anda, merendahkan Anda, itulah sifat-sifat preman dalam penagihan. Jadi Anda tak perlu bayar, ya. Dan selanjutnya teman-teman bisa perhatikan lagi untuk poinnya. Kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat, ya di sini teman-teman bisa baca. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan. Oke, teman-teman ya. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur. Jelas sekali poinnya nih bro. Jadi fungsi kontak darurat itu bukan untuk dilakukan penagihan, tapi untuk mengkonfirmasi keberadaan Anda, keberadaan debitur yang mungkin telat bayar ataupun yang gagal bayar. Apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Jadi kalau Anda ghosting dari penagihan pinjol, nggak masalah bro. Kalau Anda ghosting dari penagihan pinjol, itu nggak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena kontak darurat itu bukan untuk menagih. Bahkan kalau Anda menghindar dari penagihan pinjol, DC tersebut tidak boleh melakukan penagihan di kontak emergensi bro. Ya. Nah, teman-teman baca lagi di sini ya. Dan juga teman-teman, pinjol wajib asuransi. Jadi kalau teman-teman gagal bayar di pinjol, ya teman-teman gagal bayar di pinjol nih, maka teman-teman utangnya akan di-cover oleh asuransi. Jadi jangan takut, jangan cemas masalah utang Anda. Ya, tentu utang kalian bakalan di-cover kalau pinjolnya legal berizin OJK. Kalau pinjol ilegal, tentu dia tidak memiliki asuransi karena pinjolnya ilegal ya. Dan selanjutnya teman-teman di sini gua akan berikan trik-triknya masalah DC datang ke rumah Anda. Apa yang Anda perlu siapkan nih Bang? Teman-teman tolong diperhatikan, mungkin durasinya agak sedikit panjang, ini demi kebaikan kalian agar teman-teman setelah gagal bayar di pinjol legal OJK, khususnya yang udah ada DC lapangannya, teman-teman nggak takut lagi, nggak cemas lagi. Karena apa? Karena Anda sudah menonton video ini secara full informasi. Nah, ketika teman-teman didatangin sama DC lapangan, teman-teman, apa yang Anda harus siapkan? Yang pertama, Anda harus santai seperti ini. Anda harus santai, harus relax, dan teman-teman buang halusinasi kalian di dalam pikiran kalian. Biasanya orang-orang galbay itu akan berhalusinasi ketika DC-nya datang. Berhalusinasi DC-nya seperti orang timur, DC-nya galak, DC-nya serem, ya rumahnya diambil dan sebagainya. Itu dibuang dulu halusinasi kalian. Yang kedua adalah ketika DC datang ke rumah Anda, ini teman-teman ya, jangan pernah membuat janji pembayaran. Ya, jangan pernah mengiyakan janji pembayaran yang dibuat oleh DC. Ini sangat penting sekali. Ada 2 poin ya, bro. Yang pertama, tidak boleh membuat janji pembayaran. Ya, yang ketiga ini tidak boleh mengiyakan janji pembayaran. Maksudnya, Bang, ketika DC ya menekan Anda berkata seperti ini, "Ibu kapan mau bayar?" Ya, lalu Anda jawab, "Ya udah Pak, nanti akhir bulan. Ya udah Pak, nanti tanggal 25 saya akan melakukan pembayaran." Salah kalau Anda menjawab seperti itu. Yang kedua, mengiyakan janji pembayaran. Ketika DC membuat janji pembayaran sebagai contoh seperti ini, "Ya udah Ibu, nanti saya tanggal 25 datang ke sini lagi ya Bu. Nanti Ibu tanggal 25 silakan langsung pembayaran secara full atau secara lunas atau bisa dicicil." Lalu Anda menjawab, "Iya Pak, nanti saya akan bayar di tanggal 25. Salah kalau Anda jawab seperti itu. Jawaban yang tepat ketika Anda datang sama DC lapangan, yang pertama adalah Anda bisa berkata seperti ini, "Mohon maaf Pak, untuk hari ini saya belum memiliki uang sebanyak itu. Jika saya nanti sudah memiliki uang sebanyak itu, tentu saya akan langsung bayar melalui via aplikasi." Lalu dia akan menekan kembali. Anda cukup jawab lagi, "Saya tidak bisa memberikan kepastian kapan saya bisa melakukan pelunasan pembayaran.
Pada intinya, kalau nanti saya ada uang, saya pasti akan bayar melalui aplikasi. Lakukan itu, jawab itu secara konsisten. Kenapa secara konsisten? Tentu pertanyaan-pertanyaan DC kepada Anda, itu pertanyaannya pasti terulang-ulang. Pasti terulang-ulang. Ya, walaupun kalimatnya berbeda, tapi intinya sama saja. Begitulah bro. Tapi kalau teman-teman mau tahu secara fullnya, bisa join dalam grup WA kita. Bisa konsultasi melalui telepon dengan saya, nanti akan gua kasih tahu caranya bagaimana. Gua Galbe di pinjol juga, alhamdulillah DC-nya nggak terlalu berisik. Cuman sekali dua kali langsung pulang begitu saja. Ya karena apa? Kita tahu triknya bagaimana untuk meredam DC-nya. Dan teman-teman dalam informasi ini, teman-teman pasti akan bertanya lagi dengan pertanyaan yang sebelumnya. Keberadaan DC lapangan dari GoPay Pinjam atau GoPayLater ini, itu sudah ada di wilayah mana saja Bang? Nah, di sini teman-teman gue berikan informasi ini sesuai dengan kejadian dan faktanya. Yang pertama Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok sudah ada. Bahkan di Jawa Barat pun sudah ada. Bahkan di Jawa Tengah sudah ada. Jawa Timur juga sudah ada. Artinya di Pulau Jawa ini DC untuk GoPinjam atau GoPayLater sudah ada. Jadi teman-teman dalam informasi ini walau sudah ada dikatakan, teman-teman jangan takut. Ketika teman-teman melihat ini dengan informasi yang gue sampaikan, teman-teman takut langsung jual rumah dan jual aset atau melakukan gali lubang tutup lubang. Itu adalah tingkah laku dari orang bodoh. Ya, kenapa orang bodoh? Demi pinjol, Anda merelakan menjual aset. Sedangkan anak kalian yang saat ini sedang nangis, Anda cuekan dan tidak mau mengorbankan apa-apa. Tapi demi pinjol, Anda rela untuk mengorbankan seluruh harta Anda. Di mana akal sehat kalian? Pinjol resikonya hanya BI checking atau Slik OJK aja. Artinya teman-teman tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi. Rumah, aset tidak akan bisa disita oleh pinjol, ya. Jadi begitulah bro, resiko dari orang gagal bayar. Mungkin segitu aja informasinya, nggak terlalu panjang-panjang. Nanti teman-teman bakalan nggak masuk dalam pikiran kalian atau ngantuk dalam video ini. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.